wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitul Ilmin yang berbahagia, juga segenap para mustami'in mustami'at di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada saat ini, pada waktu ini, pada detik ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan nikmat sehat, sehingga kita bisa sama-sama beribadah, melaksanakan ibadah. Kewajiban kita sebagai orang Islam, yakni melaksanakan ibadah puasa. Tentu harapan kami adalah, juga harapan segenap mustami'in adalah, segenap harapan dari para jemaah adalah, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menghapuskan segala dosa kita. Kemudian kita akan kembali sewaktu-waktu kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa bendera husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama mengirim bacaan Fatihah kepada keluarga kita, kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita sudah meninggalkan kita, mungkin sudah ada di alam barzakh sana, atau di alam kubur sana, atau mungkin beliau juga masih ada di manapun saja berada. Mungkin ada di kampung, mungkin ada di rantau, mungkin sekarang juga dalam keadaan sakit, mungkin sekarang juga dalam keadaan yang ditimpa masalah. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun mereka ada di alam kubur sana, mudah-mudahan kesalahannya diampuni oleh Allah, kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun beliau masih berada di kampung, ataupun mungkin ada di rantau, masih hidup tetapi tidak bersama dengan kita, atau mungkin juga bersama dengan kita, mudah-mudahan semuanya beliau-beliau itu senantiasa akan diberikan kebahagiaan, akan senantiasa diberikan kedamaian, akan senantiasa dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu ada dalam lindungan Allah,
selalu dalam lindungan dan pengawasan Allah, sehingga kalaupun beliau dipanggil oleh Allah sewaktu-waktu, di waktu malamkah dia atau di waktu siang, di waktu pagikah dia dipanggil atau di waktu senja, semoga beliau kembali ke pangkuan Allah dengan kedudukan, dengan predikat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan Fatihah yang kita kirimkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan kita di dalam bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan memulai untuk membaca kembali, untuk menggali kembali, untuk mengenal kembali pelajaran utama dan yang pertama. Dalam beragama Islam ini, pondasi utama dalam kehidupan ini adalah tauhid. Pertama dan yang utama itu adalah tauhid, karena itu adalah pondasi. Itu adalah pondasinya. Yang lainnya itu semuanya adalah pasti berdiri di atas pondasi. Semakin kokoh pondasinya, semakin kuat pondasinya, maka semakin indah bangunan itu akan terwujud. Tapi bagaimanapun indahnya bangunan yang ada, bagaimanapun bagusnya rancangan bangunan atau bentuk bangunan yang dibuat, kalaupun pondasinya itu rapuh, maka bangunan itu tidak akan bisa terwujud dan pasti akan roboh. Maka pertama yang harus kita baca adalah amanar rasul. Para rasul-rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
bima unzila, dengan apa yang telah diturunkan ilaihi kepadanya, kepada Rasul, mir rabbihi, dari Tuhannya. Kemudian juga diiringi oleh orang-orang wal mukminun, orang-orang yang betul-betul beriman. Bagaimana mereka? Kullun amana billahi wa malaikatihi. Mereka itu semua beriman kepada Allah. Beriman, percaya kepada Allah, mempercayai adanya Allah, mempercayai sifat-sifatnya Allah, yang mungkin kita semuanya mungkin agak aneh ya. Kita mungkin ditanya sifat-sifatnya Allah ada berapa, mungkin tidak tahu. Padahal itu wajib. Padahal itu wajib. Kita wajib tahu dari sifat-sifatnya Allah. Sifat Allah yang ada 20. Sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah itu ada 20. Sifat mustahilnya Allah juga 20. Kemudian sifat jaiznya Allah. Kita harus tahu, baru kita bisa bertauhid yang benar, baru kita bisa bertauhid yang kokoh, baru kita bisa bertauhid yang konkret. Tapi kalau dengan tauhid saja kita tidak hafal, ada sifatnya Allah wujud, ada sifatnya Allah tidak, ada sifatnya Allah baqa, ada sifatnya Allah mukhalafatul hawadithi, ada sifatnya Allah qiyamuhu bi nafsihi, ada sifatnya Allah wahdaniyah, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, dan seterusnya. Itu wajib kita kenal, sehingga kita bisa bertauhid secara konkret. Tidak tanggung kita bertauhid. Bagaimana kita bisa bertauhid secara pasti? Bagaimana kita bisa bertauhid secara benar? Bagaimana kita bisa bertauhid secara sempurna? Kalau kepada persyaratan untuk bisa bertauhid saja kita tidak tahu. Ya kan tidak mungkin. Maka mari kita mengenal. Maka ada sifat yang ada pada Rasul dengan orang mukmin begitu. Rasul itu amanar rasulu bima unzila. Kita mungkin dengan apa yang diturunkan oleh Allah percaya. Ya. Kita dengan yang diturunkan oleh Allah itu percaya. Quran, baca Quran dapat pahala. Baca sholawat dapat pahala. Tapi tingkat kepercayaannya masih semu. Tingkat kepercayaannya masih separuh. Masih separuh. Coba sekarang kalau tidak separuh ya. Sholawat itu kalau kita baca, atau Al-Quran itu, pahala membaca daripada Al-Quran itu adalah begini, begitu, dan seterusnya. Lalu saat kegiatan rutin terjadi, umpamanya jam'iyahan, umpamanya sholawat nariyahan, begitu ada acara sholawat nariyahan, rutin kita baca sholawat nariyahan, begitu ada undangan yang dapat menghasilkan uang, hilang sholawat nariyahannya.
hilang. Karena apa? Keyakinan kita kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diturunkan oleh Allah, bentuknya hanya sebatas separuh atau mungkin sepertiga, atau mungkin seperenam, atau mungkin seperdelapan, atau mungkin cuman setebal kulit bawang. Ada godaan sedikit saja, tantangan sedikit saja sudah mulai bengkok. Kenapa? Ketauhidan kita itu masih semu. Ketauhidan kita itu masih lemah. Padahal apa yang ada pada Rasul itu dia percaya dengan perkataan, dengan keyakinan, dengan iktikad. Dia mempercayai 100% apa yang telah diturunkan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diwahyukan oleh Allah. Termasuk begitu juga orang-orang yang betul-betul sempurna imannya. Siapa yang sempurna imannya? Kita mungkin boleh ngaku, ya, saya yang sempurna imannya karena bersorban. Ya mungkin juga. Saya yang sempurna imannya karena pakai peci haji. Ya mungkin juga. Saya yang sempurna imannya karena orangnya alim. Ya mungkin juga. Ya saya yang sempurna imannya karena saya orang kaya. Ya mungkin juga. Semuanya mungkin. Tapi ukurannya tetap tidak akan kembali kepada sejauh mana dia mempercayai adanya Allah, termasuk sifat-sifatnya Allah. Begitu juga dia mempercayai malaikat-malaikatnya Allah. Begitu juga dia mempercayai kitab-kitabnya Allah. Begitu dia juga mempercayai rasul-rasulnya Allah. Begitu juga dia mempercayai qadahnya Allah. Begitu juga dia mempercayai hari pembalasan. Kita percaya, Pak, dengan adanya Allah, bahwa yang menciptakan langit dan bumi serta isinya adalah Allah. Tapi begitu ada permasalahan atau mungkin ada sebuah godaan, Allah bisa dijadikan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bisa. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kadar keimanannya lemah. Saya kasih ilustrasi sedikit, ya. Ada seorang ulama besar, ya. Ada seorang ulama besar. Ini berbicara satu sifatnya Allah, bahwa Allah yang menciptakan rizki dan yang memberikan rizki dengan firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, ini perlu pembuktian. Kita bisa baca apa kata dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin, tidak ada dari semua makhluk yang melata di permukaan alam ini, yang ada di alam jagat raya ini, fil ardi, wa ma min dabbatin fil ardi, kecuali apa? Illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah tanggung rizkinya.
Itu pasti dijamin. Sekarang kita percaya atau tidak? Atau percayanya setengah atau tidak? Atau percayanya itu hanya sebatas kulit bawang? Kalau percayanya itu hanya sekedarnya, maka yang timbul adalah keluhan. Begitu tidak punya uang, keluhan yang datang. Kalau yang lebih jahat lagi bisa merampok, bisa nyuri, bisa mengharamkan barang halal. Yang penting dapat. Kalau sudah ada tuntutan perut, kemudian akalnya berkata, berimajinasi sendiri, berpikir sendiri, menentukan sendiri. Sehingga apa yang ada? Kekalutan. Lepas dari agama, lepas dari Allah. Kalau sudah lepas dari Allah, maka yang akan terjadi itu adalah ketidakbenaran. Bisa terjadi itu, bisa. Kalau imannya lemah. Tapi kalau keimanannya kuat, tauhidnya kuat, jaminannya adalah Allah yang maha dari segalanya. Ini ibu-ibu sudah datang apa belum? Ada. Ini memang segini jamaahnya kalau sore. Apa masih kurang sore? Kalau kurang sore ya, biasanya kalau sore banyak. Dia itu jamaah pengajian apa jamaah untuk takjil? Jadi takjilnya yang banyak ya, ngajinya setia. Begitu mau takjil banyak, ya. Kalau orang kampung sini itu kurang bagus. Tapi kalau umpama misalkan pendatang seperti Gojek itu layak. Karena memang beliau itu musafir ya, di perjalanan. Kalau orang-orang yang di rumah-rumah itu begitu mau buka puasa baru datang ke masjid, itu namanya keterlalunya. Keterlalunya. Apalagi anak-anak ramenya cuman kalau sudah mau buka. Ada seorang ulama besar. Dulu beliau itu orang keturunan dari bangsawan. Orangnya kaya. Berlimpah dengan harta. Biasanya hobi-hobinya orang kaya itu kan macam-macam. Ya biasanya senangnya orang kaya itu berburu. Senangnya orang-orang kaya itu kadang mancing, kan begitu kan ya. Orang kaya cross motor, kan begitu biasanya senangnya kan. Ini terjadi pada seorang ulama yang akhirnya menjadi ulama sufi, Ibrahim bin Adham. Jadi ada seorang ulama, dulu orang kaya. Dia juga anaknya orang bangsawan. Ada yang namanya Ibrahim bin Adham. Suatu saat Ibrahim bin Adham itu mau melakukan perburuan. Ya berburu itu kan ya biasanya ke gunung. Ya, biasanya ke gunung, ke daerah. Biasanya ke daerah jauh. Kalau di sini mungkin ya ke daerah Pacet atau ke mana lah, atau mungkin ke daerah sawah-sawah yang mungkin lewat sawah. Biasanya kan banyak burung-burung terbang. Dia berburu, atau mungkin ke hutan yang di sana juga banyak binatang-binatang seperti rusa dan lain sebagainya. Suatu saat, karena dia itu dalam keadaan capek, dia bawa bekal. Dulu tidak banyak warung seperti sekarang. Kalau sekarang kan warung di mana-mana.
Di gunung-gunung juga banyak warung, bahkan warung remang-remang juga banyak. Ada nggak warung remang-remang? Kadang nggak ada makanannya, cuman atas nama saja warung remang-remang. Kok tahu? Ya iya, banyak pengalaman juga. Di jalan-jalan itu kan banyak pengalaman cerita dari kawan-kawan itu seperti ini. Ini cuman tulisannya saja, Pak. Ini cuman tulisannya saja, isinya tidak ada. Tidak ada menu makanan. Mungkin yang ada cuman kopi, mungkin yang ada ya cuman teh. Begitu. Ringkas cerita, akhirnya beliau melakukan perjalanan. Di saat melaksanakan perjalanan, bekal yang dia bawa itu, padahal dia pikul, bekal yang dibawa itu dipikul oleh beliau, oleh Ibrahim bin Adham. Ternyata makanan itu dipatok, dipatok itu diambil oleh burung. Diambil oleh burung, dipatok. Dia itu kan pakai kuda, dia berkuda. Dia berburunya pakai kendaraan kuda, bawa bekal. Begitu di perjalanan, bekalnya itu dipatok oleh burung. Dia heran. Lalu dia itu ambil kesempatan. Burungnya itu kan dulu, masa-masa dulu itu kan belum banyak bangunan. Kampung-kampung itu masih luas. Kalau sekarang bangunan semua. Di daerah di padang pasir itu, di daerah Mekah sana, daerah Mesir sana itu masih tandus semua. Tidak banyak gunung. Jadi kalau ada burung terbang itu sejauh apapun masih bisa kelihatan. Begitu dipatok oleh burung itu, dia heran. Ini kenapa kok pertamanya saya mau berburu bawa bekal, bekal ini dipatok oleh burung, lalu burungnya itu terbang ke arah gunung. Lalu Ibrahim bin Adham itu memacu kudanya, diikuti itu burung, diikuti burung itu, diikuti kemanapun burung itu diikutin terus. Dia memacu kudanya sampai kepada suatu gunung. Sampai kepada suatu gunung. Begitu sampai kepada suatu gunung, sudah diperkirakan burung itu berhenti di situ, dikejar. Ya tertinggal lebih cepat yang terbang daripada kudanya. Tapi kuda pun tidak terlalu lembek. Akhirnya dia sampai ke tempat burung berhenti. Apa yang terjadi para bapak dan saudara-saudara sekalian? Para jemaah semuanya, mustami'in mustami'at. Ternyata begitu burung itu berhenti, di situ ada 2 orang yang dalam keadaan terikat di pohon. Ada orang yang sedang terikat di pohon. Ini ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 1 orang dalam kisahnya. Itu memang ulama sufi juga. Ya. Begitu sampai di tempat itu, ternyata yang dihinggapi oleh burung itu, di pohon itu ada 1 orang yang terikat. Badannya diikat ke pohon, dililitkan ke pohon. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia katakan sudah sekitar 7 hari.
Ada yang mengatakan, dia katakan sekitar sudah 10 hari. Itu banyak versi dalam kitabnya. Terlepas dari itu semua, apa yang terjadi? Akhirnya Ibrahim bin Adham itu berkata, sudah berapa hari Anda di sini? Katanya mengatakan ada yang 7 hari, katanya ada yang mengatakan 10 hari. Lalu bagaimana dengan kehidupan Anda? Sementara Anda tangannya terikat, kakinya terikat. Apa sebetulnya yang terjadi ini? Orang yang diikat itu bercerita, maaf Pak, katanya, sebetulnya saya ini adalah saudagar. Saya ini saudagar. Saya ini pedagang. Di saat saya membawa dagangan, ada tukang rampok. Barang saya dirampok semua. Barang saya dirampok, saya diikat. Sudah berapa hari ini terjadi? Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 10 hari. Terlepas dari itu, lalu bagaimana Anda bisa hidup? Bagaimana Anda bisa makan? Bagaimana Anda bisa minum? Sampai bisa bertahan seperti ini. Padahal Anda terikat, tangannya terikat, kakinya terikat. Gerangan apa yang terjadi? Dia ingat kepada firman-Nya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dia ingat kepada firman-Nya Allah. Firman Allah pasti benar. Firman Allah pasti tidak akan bohong. Firman Allah, Al-Quran itu pasti benarnya. Setiap yang ada di permukaan alam ini, rizkinya pasti dijamin oleh Allah. Lalu apa yang terjadi? Cerita. Begitu sampai di sana, ternyata burung itu masih ada di sana. Burung yang dikejar oleh Ibrahim bin Adham itu masih ada di sana. Apa yang dikerjakan oleh burung itu? Makanan yang diambil dari bekalnya Ibrahim bin Adham itu dibawa oleh burung itu, diberikan kepada orang yang diikat oleh penyamun itu tadi. Jadi dia makanan itu begitu ada di patoknya, dia diberikan ke mulutnya orang itu yang dalam keadaan diikat, seperti orang tua menyuapi anak. Begitu kejadiannya. Jadi dia yakin bahwa Allah itu menjamin rizkinya hambanya. Jangankan manusia, binatang pun semuanya dijamin oleh Allah. Begitu yakinnya. Lalu dia itu bertaubat. Lalu dia keluar dari kerajaannya. Dia keluar dari pakaian kebesarannya. Dia menjadi ulama sufi yang terkenal dengan nama Ibrahim bin Adham. Begitu cara orang bertauhid. Bukan begitu diikat dia itu, perasaannya timbul gimana ya? Siapa yang nolong saya ya? Siapa ini? Kita lupa kadang kepada Allah. Bagaimana Allah mau ingat kita? Kita saja lupa. Kita saja lupa. Gak mungkin kita diingat oleh Allah kalau kita lupa. Tidak mungkin. Semakin kita kuat ingat kepada Allah, semakin besar pula Allah akan menjamin apapun saja pada kita. Tapi kalau setengah-setengah, ya mungkin coraknya kalau masih di masjid iyalah sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau ada di masjid,
Kalau sudah keluar dari masjid, lain ceritanya. Duit, duit, duit. Lain. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Mereka tidak membedakan di antara sekian daripada banyaknya rasul. Rasul itu yang wajib kita ketahui itu ada di 25. Itu yang wajib kita ketahui. Kalau nabi jumlahnya banyak, apalagi malaikat. Malaikat tidak ada satupun orang yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah, saking dari banyaknya. Tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Hafal Pak? Nabi-nabi hafal? Gak hafal? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Hafal saya. Sampai enggak hafal? Hafalnya cuma Nabi Muhammad. Hafalnya cuma Nabi Muhammad. Ya mudah-mudahan juga kita dimaafkan oleh Allah. Tapi hafalkan. Wajib kita hafal itu. Malaikat taunya cuma malaikat Jibril. Paling mungkar nakir. Padahal Israel lagi karena takut. Karena takut dengan malaikat Israel. Atau karena mungkin ada nyanyian. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kan karena ada nyanyian mungkin hafalnya. Kita hafal kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Itu hafalkan. Wajib kita sebagai orang Islam, wajib kita sebagai orang mukmin untuk mengetahui, untuk mengerti dan tahu kepada sifatnya Allah, juga mengetahui jumlahnya nabi dan malaikat. Tahu saja tidak, bagaimana bisa faham? Tahu saja tidak. Tapi dengan kemuliaan niat kita yang belajar, insya Allah kita bisa tahu, dan insya Allah kita bisa dianggap orang yang tahu oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena apa? Setiap dengan ayat Allah yang diturunkan, faham atau tidak faham kepada ayatnya Allah, kalau itu adalah ayatnya Allah, maka yang kita harapkan adalah apa? Yang pertama, sami'na wa ata'na. Kalau itu yang datang Allah yang berkata, saya pasti yakin. Kalau itu yang mengatakan Nabi yang mengatakan, saya pasti percaya. Kemuliaan dan barokah daripada percayanya kita, apa yang akan turun? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Maka maghfirah, ampunan itu tidak akan terwujud hanya penghapusan ampunan saja, tidak. Jalan keluarnya diberi oleh Allah. Jalan keluarnya diberi. Nanti saya kisahkan
Ada ulama. Ada ulama itu 3 penanya itu bawa masalah. Bawa masalah semuanya. Yang satu raja. Raja itu nanya, bagaimana di kampung saya ini sekarang lagi paceklik. Tanaman semuanya tidak ada yang hidup karena hamanya banyak. Yang satunya lagi ada dari kampung. Bagaimana di kampung saya tidak pernah datang hujan. Ini sudah bertahun-tahun tidak pernah datang hujan. Yang satunya lagi datang bercerita, bagaimana saya sudah kawin, bertahun-tahun tidak punya anak. Jawabannya cuma satu, istighfar. Istighfar. Apa yang terjadi istighfar? Karena dari istighfar itu Allah yang turun tangan. Allah yang turun tangan. Tapi kalau kelasnya memang percaya. Gak usah yang aneh-aneh. Gak usah yang aneh-aneh. Cari dukun ke Gunung Kidul dan lain sebagainya. Gak usah. Orang-orang yang berambut gondrong yang dicari dukun, yang ahli ini, ahli itu. Gak usah. Anda kalau bisa percaya 100%. Kalau tauhidnya benar, Anda baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan berjalan di atas air. Bisa. Bisa. Ya tapi jangan terlalu banyak dosanya. Sampian kejebur karena dosanya berat. Kita coba baca bismillah, tenggelam. Kenapa? Dosanya lebih besar dari bismillahnya. Lebih besar dari bismillah. Jadi pertolongan seperti itu Allah yang akan. Kenapa? Wa ilaikal masir. Karena hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan dan tempat berlabuh. Jangan waktu kepepet saja. Kadang kita hanya waktu kepepet. Begitu tenggelam di lautan, kamu percaya dengan adanya Allah? Tidak. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Banyak yang percaya tidak ada Tuhan. Tapi begitu mau tenggelam ada di lautan, dia iya Tuhan. Ingat kepada Tuhannya. Jadi kita ingat jangan sampai dalam keadaan kepepet. Makanya taubat itu sendiri digambarkan oleh Rasul bisa diterima taubat kita malam yugharghir. Selagi nafas masih belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah kayak begitu telat. Kalau sudah bahaya menimpa baru berkata ya Tuhan, ya Allah. Ya kan biasa kita begitu. Kadang waktu senang kita lupa dengan Allah. Yang ada apa poya-poya. Yang ada apa sombong. Yang ada apa takabur. Begitu miskin, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, giliran miskin dulu lo kaya kemana? Dulu waktu kaya bicara pembangunan masjid, mana ada pembangunan masjid kok minta-minta terus. Ada orang minta takjil, kamu buka puasa saja minta dengan orang. Giliran sekarang sudah miskin, cari takjil kemana-mana. Betul? Dulu lo waktu kaya kemana? Dulu kamu waktu masih berharga di mana? Dulu kamu masih punya potensi kemana? Sekarang sudah tidak ada potensinya, baru mengeluh. Lupa Allah. Allah hanya dibuat kebutuhan di saat kesempitan. Padahal kita harus meyakini dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun,
pasti Allah yang harus kita nomor satu dalam apapun saja. Wa ata'na ghufranaka, mudah-mudahan engkau mengampuni kami. Rabbana Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pertolongan itu pada dasarnya memang tidak ada pada siapapun, hanya adanya adalah kepada Allah. Jam berapa pagi? Habis ini. Ya, kurang 5 menit ya. Ya sudahlah, 2 menit ya. Ya kita lanjutkan besok lagi. Ini baru permulaan, insyaallah. Kita ketemu dalam pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian ini ada pembacaan Fatihah doa dari satu untuk almarhum Mbah Haji Imam Syafi'i, Bapak Karmo, Bapak Karmin, Bapak Kaswari, almarhumah Ibu Hajah Salama, Ibu Musni, Ibu Juwani, Ibu Bisnani. Mudah-mudahan semuanya beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijuluri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya sana. Amin Allahumma amin. Ala hadith dia wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa